doang gitu. Itu ada pohon. Habis. Pokoknya kan jadi perumahan-perumahan kecil-kecil gitu. Yang perumahan 10 unit, 15 unit. Biasa. Sekarang Depok kan. Orang incar Depok pasti Depok Citayam Bojong daripada Bekasi. Oh ya? Iya, kalau jadi perumahan. Serunya itu kenapa gue mimpi kayak gitu Di sini aja tadi Mas kameranya. ngeliat berita begini sebel banget. Cerita apa? Jadi aku tadi malam tuh mimpinya gitu kereta api, terus gak ada gue di mimpinya, bapak langsung sini tuh langsung kereta api, tapi kayak jembatan gitu, kalau itu kan dari tangan kan, putus jatuh. Iya sih. Tiba-tiba pagi-pagi lihat berita gini, suami lagi di Bandung. Ya. Bangunan nomor apa? Masa kumpul lagi. Apa? Closing dulu ya. Deadliftnya nggak? Nanti Ntar abis segmen. pas di break berapa? Aku tengok lupa. Sesuai tanggal hari ini. Besok Ya terserah mbak. itu road apa gitu. Standby Mbak. 7, 6, 5, 2. Nah, kalau ngomong soal film 2012 yang baru keluar, salah satunya adalah Magic Mike. Saya suka sekali, tapi gak ada keterkaitannya nih sama bintang tamu kita kali ini. Mereka magic dalam senyata-nyatanya, yakni ya kalau bahasa Indonesianya sulap ya. Seperti apa serunya penampilan bintang tamu kita kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Jakarta. Untuk santai aja. Yuk, have a seat. Siapa yang belum pakai clip-on? Pakai clip-on siapa? Saya belum. Yang udah pakai clip-on duduk. Aku mau akses soalnya. Gimana? Dari sini aja. Di dalam tas. Oke. Masnya boleh? Tiga tuh kalau di satu ya lewatin. Bilang Mbak, kemarin aku kasih ke Dila. Biar keluar lagi lagi. David Daniel. Gimana? Maaf. Faren. Ini lagi di mana? Belum. Mas. Masih dua lagi. Ayo. Faren anggota FPDO yang Ini udah ya? Ini baca apa? FPDO. Udah ini download yang ini. Baik. Itu kok di satu pakai kamu ikan ini. Kalau nggak nanti aku bilang, ya ini ada satu kenalan ya. Taruh ini Pak ya. Terusnya naik aja. 20 problem with names. Padahal sini. Ada tadi pas udah ketiga ya benar nih KM1. 7, 6. Duduk. 3, 2. Lari. Langsung lari. Mau diganti enggak ya? 2, 1. Nah, kalau kita berbicara mengenai fenomena magic ataupun sulap sudah mulai ya udahlah ya memang sudah diterima sejak lama, bahkan beberapa konteks tertentu juga bikin kita penasaran pengen nonton langsung kan. Nah, tapi sebelumnya kita mau kasih informasi dulu buat teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan Studio Kreasi Oshop hari ini live dari jam 10.30 sampai dengan jam 12 siang dengan produk unggulan yakni Tokebi. Dapatkan juga penawaran menarik khusus untuk Anda semua yang melakukan transaksi hari ini ya. Jadi silakan saksikan Studio Kreasi Oshop. Nah, buat hari ini, pagi hari ini sudah ada teman-teman dari komunitas Raja Sulap as a street magician. Selamat pagi, ownernya salah satunya adalah Ivan. Iya, pagi. Pagi, dan boleh kenalan semua langsung satu-satu? Iya, saya Ivan, terus Saya Daniel. Saya Dewa. saya Faren. Saya Edwin. Dan semuanya ini member owner, kamu siapa lagi ownernya? Ownernya saya sama Daniel. Mhm. Sisanya adalah ada anggota dan marketing dari Raja Sulap. Total jumlah komunitasnya ada berapa? Anggota ya? Mhm. Total sih sampai sekarang kurang lebih 27 orang. Itu yang memang aktif. Iya, yang Tapi memang offline juga ada dong. Offline ada juga. Ya, yang Oke. tersebar di beberapa ini luar Jakarta. Oh, oke. Iya. Komunitas Apa? lain ini. Iya. Nah, itu awalnya kapan berdirinya dan kenapa sih waktu itu akhirnya kepikiran buat ngebentuk komunitas street magician? Mau kabar siapa yang jawab? Boleh, yang mana aja. Coba aku yang bantu jawab ya. Kita pertama kali sih bikinnya dari 2008 ya, tepatnya 1 Oktober 2008. Terus ya awalnya sih kita masih kecil-kecilan gitu, ngumpul 3-4 orang gitu.
Pas lama-lama kan kita ngeliat nih ada teman-teman dari luar dan gitu kan ada minatnya sama nih. Terus kita gathering gitu, kita ngumpul, sharing trik. Terus lama-lama otomatis teman-teman datang semua sih dengan teman-teman yang passion dan minatnya sama. Terus kita ngumpul dan sekarang cukup rutin sih. Gitu kan sekitar 2 minggu sekali kita selalu ngumpul. Selalu ada yang mengumpulkan. Dan kalau event-event yang atau proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan yang kampanye cukup besar ada dari 2008 sampai sekarang. Ya ada beberapa. Ya misalkan kita street magic untuk nyebar, terus ke panti asuhan juga. Ya menjadi menghibur anak-anak panti asuhan juga ya. Betul. Dan mungkin sih yang paling terpenting memang kalau namanya jalanan kan suka ada keterkaitannya gimana ya. Oh yaudah deh, terkadang memang sudah tidak difasilitasi. Ada yang katanya magician yang manggung banget yang gede-gedean. Nah kalau kalian lebih memilih di jalanan yang memang langsung bersentuhan sama targetnya sendiri atau target audiensnya. Kenapa? Boleh deh yang lain jawab. Kenapa memilihnya lebih ke jalanan? Mungkin saya bisa bantu jawab. Boleh, dibantu tolong ya. Oke. Oke, jadi dengan street magic itu nyatanya lebih terlihat pure magic. Betul, setuju. Karena langsung tatapan dengan audiensnya langsung. Betul, dan kalau di ya trik, let's say lah, memang ada beberapa, tapi kalau di panggung kan jaraknya jauh ya. Kayaknya kalau langsung di jalanan bersentuhan langsung bisa ngerasain kagetnya mereka di depan mata sendiri. Nice. Dan di tiap-tiap ini disebutnya apa? Street magician atau ada panggilan sendiri? Iya, street magic. Street magician. Ya. Nah, kalian punya trik masing-masing, ciri khas masing-masing atau tipikal? Sebenarnya sih nggak ada sih ya kalau masing-masing sih. Campur aja mainnya semua. Bebas. Jadi Iya. tidak ada yang spesialis apa? Tapi enggak juga sih, kadang-kadang ada preferensinya sih. Karakternya yang mau dibentuk tuh kayak apa. Kayak misalnya kalau saya lebih ke money producing, jadi strukturan berhubungan dengan memunculkan uang. Oh, apa kabar? Ya, mungkin aja cepat banget. Oh, ya itu identitasnya sih sebenarnya lebih ke kayak ciri khas atau nickname yang digunakan unik-unik, misal gitu. Mungkin ada yang Indonesia banget nickname-nya? Ada nggak nih dari teman-teman? Siapa? Indonesia banget. Yang Dewa ya, iyalah Indonesia banget sih kalau Dewa. Tapi nama aslinya memang Dewa. Iya, Dewa pasti. Oh, itu mah memang nama asli dia. Kirain nickname-nya itu loh ketika jadi magician. Nanti boleh beberapa dipraktekkan ya. Oh, iya, boleh. Iya. Nah, untuk sekarang kalau berbicara mengenai kesulitannya apa sih ketika memang harus mau mengenalkan magic ini sendiri, sulap ini sendiri ke awam? Kebanyakan sih kita dibilang seolah-olah pakai ilmu gaib. Aduh, Iya. 2012 masih ada mikir gitu Iya, ya. beberapa ada yang masih bilang begitu. Defense kalian apa nih kalau ada yang Ya kita sih biasa kita kasih beberapa penjelasan sama trik-trik simple yang kita ajarin, memang bahwa sulap itu memang seni, memang cuma permainan, nggak ada unsur-unsur magic yang betul-betul magic seperti itu. Nah, teman-teman sendiri yang lain boleh jawab deh. Kadang yakin juga sih ya ada yang bentuk gue dikibulin nih. Ah, iya, gitu. biasanya itu paling umum tuh. Paling umum gitu. Abis itu kamu jelasin atau ada kan yang bilang etikanya nggak boleh dikasih tahu kode etika pesulap. Nggak sih, saya sedikit aja gitu. Saya bercanda hari kalau kayak gitu. Oh, ya memang harus kayak gitu sih, pendekatannya harus jangan pendekatan yang sosok serem Iya. juga. Jujur kalau Soraya itu salah satu orang yang nggak takut sama saya. Oh gitu. Takutnya, nah kadang-kadang ada yang main reader, lainnya kayak gitu tuh ngerinya. Tapi sebenarnya faktor entertainingnya itu sih yang paling penting ya ketika sulap. Nah, buat teman-teman sendiri pengalaman paling berkesan tuh ngapain tuh ketika mencoba mengimplementasikan triknya itu pas kapan dan di mana? Ya paling ini waktu kita ketemu teman sekumpulan kita main aja di depan mereka kan, mereka mau dihibur, lu pesulap ya main dong depan kita, mau lihat gitu misalnya kan. Oke. Ada mungkin event tertentu yang memang spesifik? Terus Daniel juga dulu pernah kan, memang sebetulnya di luar rencana dia sulap kertas jadi uang, tapi karena tersentuh juga karena waktu itu sulapnya ke fakir miskin, terus jadinya dikasih aja. Oh, it's very touchy sekali. Seru ya, tapi lebih seru lagi kalau lihat langsung nih aksi dan trik dari teman-teman Raja Sulap Street Magician setelah yang satu ini tetap di Pagi Jakarta. Yang dua ini siapa ya namanya ya? Wah, buang aja. Farel. Nyanyi. Hah? Evendaro. Oh, Evendaro Farel. Farel. Kurang benar. Dewa emang berarti ya?
Ini Gue kira nama EKE yang memang nama dia Dewa. Misalkan apa? itu sisanya. Banyak banget Miracle, temen gue ada yang Ini sekarang Oh, mau iya. trik ya. Ada yang bisa nggak? Bawa alatnya. Ayo sekarang. Yang katanya mau diajarin apa? Main aja dulu, main dulu. Oh, enggak, soalnya ada di situ lah. ini aja yang Miracle. Kedinginan. Itu 40? sulap dari saya. Nanti saya sulap di segmen terakhir, saya matiin AC-nya ya. Sekarang lagi mendingan. Iya, sulapku soalnya bagus kelihatannya. 30. Jadi Dewa yang mau Dewa. kasih ya. Jadi ada audience. Duduk aja, sabar Bu. Ntar Mbak Aya yang pilihin aja kali ya. Audience apa? 20. Kamera aja gini ya. Kalau dia ngomong ini kan. Iya. Kalau ini nih. Ngomongnya di sini ya, pas 8, atraksi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini, Raja Sulap Street Magician. Nah, kalian juga punya workshop ya katanya ya? Iya, Untuk betul. khusus spesialisasi. Itu batasan usia dari berapa mulai? Nggak ada batasan usia, tapi ya kalau masih kecil banget, Oh. bayi gitu ya. Balita usia tertentu lah udah bisa. Iya, yang sekitar, yang penting dia udah bisa membaca, udah bisa menulis, udah bisa lah. Oh, oke, Karena golden kan- age lah ya kalau Iya, gitu, betul. berarti. Karena kan beberapa tutorial kita ada yang dari buku. Mhm. Gitu. Nah, Sampai yang paling maaf tua usianya berapa yang pernah diajari? si Om itu berapa tuh? Udah 68 ya, Kenapa tuh 68 dia tahun. tiba-tiba ada passion mau belajar sulap? Ya mungkin udah pensiun, nggak ada kerjaan. Oh iya. Nah mungkin kalau workshop sendiri kan diajarinya dari yang paling basic atau sampai ya tingkat trik tertentu. Sekarang boleh nggak ditampilin Dewa yang mau tampilin? Iya. Ini triknya masuk kategorinya apa? Kartu card magic. Card magic tapi yang gampang atau yang susah? Ya, sedang lah. Sedang ya udah boleh deh silakan. Pakai musik dereng 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 dereng. Pakai apa? Berdiri gitu biar gampang. Ini kartunya edisi spesial nggak sih kalau magician gini? Enggak kan? Bisa. Kartu biasa. Kan kita suka mikir nih kartunya pasti ini nih diatur nih kayak gitu. Nggak beli di warung langsung bisa main. Kalau di sini ada warung, beli dulu. Apalagi kalau kredit card ya. Tapi sini ada kartu. Kan saya butuh penonton juga nih. Saya Pak. Iya. Kita volunteer gue. Di sini ada banyak ya kartu ya. Maaf ya. Terus Nah, saya tunjukin dulu kartunya real, ya kan? Wah, oh belum. Oh ya. Saya kira udah. Yes. Ambil satu. Saya yang mana aja ya? Iya terserah. Pegang kasih lihat atau diemin aja? Iya dikasih lihat. Kamu nggak boleh lihat. Hah? Iya silakan kasih lihat. Oh, oke. Nih. Dah, yuk langsung. Ya, Mbak. Kita mau main tebak-tebakan, jadi saya lihat apa. Oh, kirain mau dibuka. Iya, oke. Kartunya 6 skop ini. 6 skop ini kalau saya taruh di sembarang tempat, ya tadi mau saya nggak tahu, ya di sembarang tempat, ntar kita main imajinasi. Seperti itu. Coba bayangkan aja kartunya naik ke atas. Pakai tangga dalam. Oke, coba jangan pelan-pelan ngerti. Yeay. Coba kita tahu. Kayak Jom sama. Coba kita. Kasih lihat dong tadi masih ya kartunya Udah, tadi. sekarang Tadi kartunya sama mana? di bawah. Itu ya, nggak lihat gue barusan. Sekali lagi, sekali Iya, lagi. udah lihat dulu. Oh, lihat dulu ya ini juga. Kartunya. Benar ya? Nah, Bagaimana itu bisa? coba diajarin. Nah, Oh, nggak boleh ya. mungkin dari teman yang lain ada yang mau perform juga. Boleh, silakan. Nah, kalau yang tadi itu kan paling umum ya. Iya itu umum biasa. Oke. Ada lagi masih ada waktu nggak kita? Masih. Next siapa? Ayo. Boleh saya? Ya, coba dulu. Keluar. Saya perlu berdiri atau saya Berdiri ya, boleh. Berdiri, oke. Oke. Di sini sih sebetulnya ada kaki satu, satu, dua, tiga, 8 kartu. Soalnya boleh pilih satu
10 aja deh tanggal nikah saya. Iya, saya pulang dulu, pulang 10 ya. Oke. Promosi. Kamera boleh lihat ya di sini. Ya, Kasih lihat nggak nih? merah kan dulu. Oh nggak usah. Merah. Sorry. Merah, Mm-mm. merah. Langsung lagi merah. Mm-mm. Sebelum saya main, saya sudah nyiapin satu kartu 10 skop. Buat pas saya pilih kartu 10 skop. Tahu dari mana? Kita tahu. Tahu. Sudah, dan di sini ada satu kartu warna biru. Coba lagi. Itu merah semua. Coba lihat. Ya. How did you do that? Gimana tuh ceritanya? Ada deh. Tepuk tangan dulu ya. Yeay, pagi-pagi udah ditipu nih saya. Tetap ya. Nah, kalau itu kan statement yang paling sering terjadi, apa tipu-tipu segala macam. Cuma sebenarnya ada triknya yang bisa dipelajari kan. Dan di Raja Sulap sendiri biasanya memang basicnya apa yang diajarin? Apa langsung kartu, trik kartu? Yang paling umum apa? Enggak sih, biasanya kita dari benda sehari-hari. Benda sehari-hari itu maksudnya bukan yang benda khusus yang spesifik kayak kartu, tapi yang mudah ditemukan kayak misalnya uang, uang kertas, uang koin, dengan tusuk gigi, dan kira-kira yang benda sehari-hari gitu. Dan biasanya butuh berapa lama sih untuk seseorang bisa menguasai satu trik? Oh cepat, dalam hitungan 1 menit bisa. Masa? Iya, Rata-rata betul. semua langsung bisa? Mungkin beberapa ada yang butuh latihan, tapi kalau yang untuk basic-basic itu 1 menit bisa. Karena kan terkadang butuh keterampilan tangan yang luar biasa untuk melakukannya. Enggak sih, kalau yang keterampilan tangan kita lebih arahin itu udah yang advance ya. Oh, iya, oke. ini untuk basic kan kita. Dan kalau teman-teman sendiri, alat-alat khusus yang paling umum selain kartu yang digunakan apa selain tadi yang gampang ditemukan, tapi yang udah masuk trik advance? Apa nih alatnya nih? Koin. Wih, tiba-tiba ada koin. Oh. Koin, oke. Terus tali juga sih, tali agak advance. Oh, boleh dikasih lihat ke kamera dong. Nah, ini salah satu triknya. And God. Nah. Jadi, kalau saya tangan saya belum apa udah tegang. Koinnya jatuh. Nah, koin, tali adalah alat-alat yang kalau dari tempat kalian sendiri ada nggak difasilitasi? Memang ada ya. Nah, jadi mungkin teman-teman tertarik untuk workshop dengan Raja Sulap Street Magician. Kita tanya ya alamatnya di mana dan kontaknya kemana setelah yang satu ini. Tetap di Pagi Jakarta. Oke. Iya Mbak ya? Hah? Mau yang itu. Biasanya berapa? Iya, udah boleh boleh. Sampai sini ya. Ada yang diajarin nggak sih? Mau diajarin katanya? Nggak tahu. Ada Kalau mau nggak? seandainya Nah, Mbak ya, ambil itunya. Ini sampai terakhir kalau udah. Eclipse sekali lagi Mbak ya? Oke. Di awal. Diajarin dong saya. Kalau seandainya saya mau diajarin trik sulapnya bisa Nggak usah. dari awal. Aku kira itu sih. Oh maksudnya? Setelah eclipse gitu. Oh. Oh iya iya. Boleh. Abis eclipse terus langsung diajarin trik ya? Oh, diajarin. Yang cepat aja tapi triknya. Gimana ya? Ini sudah jadi. Tapi yang tadi ada gerin karena kamu nggak kasih lihat warna merah-merah. Kan tadi udah ke kamera. Ah, aku 40 aku penontonnya. Penonton terbanyak ke kamera. Oh my god. Saya aja. itu dia naruh barang dulu. Soalnya lampunya kan kenceng. Kita harus dingin. Nanti pas ini nantiin. Kalau udah keluar. 8, 7, eclipse harus kembali. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Buat teman-teman sekalian jangan lupa ya dari jam 10.30 sampai dengan jam 12 nanti saksikan studio kreasi Oshop hari ini dengan produk unggulan yang Vito Kebi. Dapatkan penawaran menarik khusus untuk Anda semua yang melakukan transaksi hari ini. Silahkan disaksikan ya studio kreasinya. Nah biar Abdul saya harus diajarin yang ngasilin duit ya kalau bisa. Oh enggak ya? Ya enggak. Yang mana yang trik gampang aja dan cepat. Katanya Daniel mau nunjukin triknya dulu. Oh boleh. Oh, Boleh oke. silakan.
Ini pagi-pagi mungkin paling seru kali ya ngasilin duit. Iya, saya mau banget loh itu. perlu kerja. Coba ya. Ini sebenarnya ini sih biasanya saya paling sering kalau misalnya mau belanja tapi lupa bawa duit gitu ya. Saya pakainya jurus yang ini nih. Ini kita namanya producing money. Jadi gini mainnya. Ini dompet saya isinya cuma kertas doang nih, cuma kertas. Ini sebenarnya mungkin bagi orang yang ngeliat ini sebenarnya duit sih. Duit gak? Bukan ya. I wish. Ini berarti ini ya kurang menghayatkan aja. Nah, mainnya gini jadi. Ini kan belum jadi duit nih. Atau mungkin bagi orang nggak kelihatan sebagai duit ya. Nah, tuh. Jadi gini aja, kita ibaratnya kayak make a wish aja. Ini mau ditulisin berapa nih? Kalau 100.000. saya sih tahu aja paling gitu ya. Kalau ada pecahan di atas 100.000 saya mau itu. Tadinya mah 500.000 juga sih. Cuman karena pecahan 100.000 ya udah 100.000. Mau berubah jadi 1.000 kan nih? Ayo, boleh dipercepat. 100.000 gitu ya. Oke. Jadi gitu. Yeay, Oh, belum. Santai, belum. Kita lihat sih ya. Kan? Pagi-pagi udah mau duit banyak. Coba mungkin minta bantuan tangannya mbaknya. Boleh. Tangannya dibuka aja gini. Oke, mas saya berkata dan Berkata terpera-pera. dan dalam sekejap. Thank you, tepuk tangan dong. Very nice. Cepet banget soalnya hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Tapi kalau waktu kita sempit nggak jadi nih minta diajarin, Oh, nggak iya. apa-apa ya. Soalnya nggak apa-apa. Masih ada waktu, boleh. Cepet nggak nih triknya? Ada pinjam tadi. Sambil dipersiapkan. Saya langsung kasih tahu aja bagaimana caranya ya. Boleh. Jadi untuk main trik ini Asik deh. kita butuh uang koin, uang logam. Uang logam ini kita kasih double tap, Oke. ya kita kasih isolasi atau double tap. Kemudian kita pasang double tap, ya. Dari depan tentu nggak kelihatan kan. Ketika kita putar balik, kita tutup dengan tangan, ya. Orang nggak lihat kalau ini ada uang logamnya yang sudah ditempel double tap. Oke. Kalau sudah, kita tinggal tekuk dia seperti ini. Kemudian kita bilang bahwa dia bisa seimbang, ya, pasal dia bisa seimbang di tangan. Oh. Padahal karena dia ada pemberat dari uang logam ini. Oh, oke. Itu Iya. sebenarnya trik yang paling Ya, ini, sederhana. iya betul. Ini bisa dicoba di meja, di tepi meja, gini juga bisa. Cara kita taruh di meja tuh. Atau ya ini tinggal ditekukkan. Dipastikan untuk tidak dilihat penonton juga Iya, ya. betul, berarti lihatnya ya. dari depan. Nah, itulah trik yang memang harus dipelajari, keterampilan tangan tadi yang sudah. Iya. Makasih, aduh udah nggak sampai gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau menghubungi kalian kemana? Ya, bisa ke rajasulap.com itu website kita, atau ada Twitter juga @rajasulapmagic. @rajasulapmagic. Iya. Ada tutorial juga nggak di YouTube?